Firman Tuhan ini sangat indah, tapi pada umumnya yang menarik dan orang selalu kutip ayat adalah ayat yang ke-11. Karena di situ ada janji Tuhan yang hebat. Tapi kalau kita melihat keseluruhannya, maka bagian ini kita akan melihat bahwa ada hukuman Tuhan dan ada janji Tuhan bagi umatnya. Khusus dalam bagian ini adalah orang Israel sendiri. Tuhan mengizinkan suatu keadaan buruk terjadi kepada bangsa Israel, di mana mereka akan ditawan dan bawa ke Babel selama 70 tahun. Dan di situ mereka sudah tidak bisa melihat lagi bait Allah dan sudah tidak ada komunikasi yang baik dalam kegiatan-kegiatan kerohanian yang mereka selalu hadapi. Saudara sekalian, dalam kehidupan kita hal-hal seperti ini kadang kita tidak bisa menerima apabila Tuhan mengizinkan suatu malapetaka terjadi dalam kehidupan kita. Bagi kita itu sesuatu yang tidak masuk akal. Tuhan itu mengasihi dan saya mengasihi Tuhan. Tuhan itu memberkati umatnya, tetapi aku kok tidak dikasihi Tuhan, aku kok tidak diberkati oleh Tuhan. Dari satu sisi tidak masuk akal. Tuhan Maha Kasih, Maha memberkati, aku pengikutnya, umatnya, anak-anaknya kok tidak diberkati. Bagaimana itu? Nah, ini satu keadaan yang sulit kita terima. Mungkin dalam hidup saudara, dalam keluarga, saudara mengalami satu situasi yang begitu indah secara rohani. Semua mengenal Tuhan dengan baik. Anak-anak juga mengenal Tuhan dengan baik. Tapi kok masalah tidak pernah berhenti. Masalah kok tidak pernah selesai. Masalah begitu besar, menindih dan membuat kecewa, putus asa, dan banyak lagi. Bahkan tidak sedikit orang yang kemudian meninggalkan kegiatan gereja, bahkan menyangkal Tuhan. Ini situasi yang sulit. Dari satu sisi orang percaya, di sisi yang lain tidak diberkati Tuhan, malah diberikan masalah. Dan ini sulit untuk diterima. Itulah keadaan yang kita hadapi saat ini. Tapi ada juga orang yang dia tenang-tenang saja. Dia mengalami masalah dalam hidupnya yang mungkin karena kesalahan orang lain atau kesalahan dirinya, atau bahkan diizinkan oleh Tuhan karena ada sesuatu yang Tuhan mau ajarkan, mau sampaikan. Tapi di hatinya itu ada ketabahan yang luar biasa. Dia tenang saja. Bahkan dia bilang, ya beginilah hidup ini. Kita harus jalani dengan hati yang tabah. Selagi di dunia, aku bisa menangis, aku bisa sakit, aku bisa menghadapi masalah, itu dan ini dan sebagainya. Ya, hadapi saja, jalani saja. Dan dia mendapati dirinya bergumul dengan masalah, tetapi aktif-aktif saja melakukan kegiatan rohani. Berdoa, dia lakukan. Membaca Alkitab, merenung, dia lakukan. Datang ke gereja, ikut kegiatan-kegiatan rohani, mantap. Dia tidak terganggu. Dia bisa menerima apa adanya. Nah, keadaan yang seperti ini memang menarik dan patut menjadi contoh bagi yang lain di suatu sulit, di suasana yang sulit sekalipun, aku tenang-tenang saja dan ikut Tuhan terus. Nah, saudara sekalian, dalam hidup kita ini ada hal yang akan Tuhan kerjakan, bahkan izinkan terjadi yang kita mungkin tidak bisa menerimanya. Tapi benarlah kata firman Tuhan Roma 8 ayat 28 bilang apa? Bersama-sama 1, 2, mulai. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya kepadanya, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan namanya. Ayat ini dari satu sisi mungkin bagi orang tertentu menarik, tapi bagi orang yang sedang lagi mengalami masalah, mungkin dia akan bergumul dengan ayat ini. Loh, kok Tuhan bekerja di dalam masalah
kesulitan untuk mendatangkan kebaikan. Mana mungkin? Aku sudah menangis begitu panjang dan lama dan ada kebaikannya. Mana mungkin aku sudah bergumul dengan masalah ekonomi yang begitu sulit, ada kebaikannya. Mana mungkin aku sendirian sudah seabad ini kok ada kebaikannya. Mana mungkin aku berpisah dan tinggal sendiri dan menjalani hidup ini susah, sulit, ada kebaikannya. Itu kan menjadi pertanyaan yang tidak mudah. Tetapi itulah sebenarnya karakter Allah kita. Bukankah ada lagu yang saudara suka nyanyikan dengan begitu bangga dan semangat? Suka Tuhan. Lagunya bagaimana? Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Hebat, itu lagu luar biasa. Itu adalah mengakui kedaulatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Keputusan ada di tangan Tuhan dan Dia bisa melakukan dan mengizinkan apa saja terjadi di dalam kehidupan kita, dan kita tidak ada hak untuk mempertanyakan karena itu sukanya Tuhan. Jadi saudara yang sudah nyanyi, hati-hati. Ojo komplain, ojo banyak pertanyaan. Nikmati aja. Tuhan itu berkuasa melakukan dan bisa mengizinkan apa saja. Melihat ayat yang baru saja kita baca tadi, orang Israel itu yang di utara sudah pada ditawan semua. Di selatan, suku Yahuda itu awalnya mereka itu dekat dengan Tuhan, taat dengan Tuhan. Tapi kemudian mereka menjadi umat Tuhan yang keras kepala, keras hati. Mereka dikatakan oleh firman Tuhan sudah tidak lagi mencari Tuhan, sudah tidak peka kepada Tuhan. Mereka mulai mencari penyembahan lain, ilah-ilah lain. Hati mereka tertarik ke sana. Bukan saja suami mereka, istri juga ikut, anak-anak juga ikut. Bahkan semua orang Israel sudah secara rohani hancur. Itu situasi yang ada. Dan juga mereka itu sudah pikiran dan hatinya ingin mencari sosok pemimpin agama yang luar biasa, yang bisa didengar langsung pesan-pesannya. Seperti pengejar-pengejar sesat memberikan nubuatan atau bahasa kita adalah ramalan. Jadi saudara datang ke pemimpin ini, pegang tangan saudara dan dia bilang, aku dapat melihat bahwa besok tahun depan kamu akan memiliki uang sejumlah ini. Ya, kira-kira begitu. Aku dapat melihat bahwa anakmu itu akan berhasil. Ini peramal, dukun peramal ini namanya. Jadi orang-orang Israel ini lebih tertarik ke sini, bukan tertarik kepada Tuhan. Mereka sudah mencari pribadi-pribadi. Jadi ada ramalan-ramalan yang menarik yang diberikan. Nah, itu yang mereka suka dan mereka ke arah itu. Itulah keadaan mereka waktu itu. Bukan itu saja, malah mereka sudah hidup dalam pergaulan bebas tanpa batas. Dalam ajaran Tuhan, orang Israel itu Tuhan perintahkan hanya menikah dengan sesama orang Israel, sebangsa, seketurunan, tidak boleh menikah dengan orang lain. Supaya bangsa ini akan terus bertumbuh banyak dan terus mengalami berkat Tuhan. Mereka dilarang untuk anak mereka menikah dengan orang lain atau suku lain dari Israel. Karena kebanyakan suku di sana waktu itu adalah penyembah berhala. Makan makanan yang dilarang oleh Tuhan di dalam perjanjian lama. Karena pemakan bangkai, ada banyak virus, pembawa virus dan bisa mengakibatkan kematian dan sebagainya. Jadi semua suku yang ada di luar Israel itu tidak mengenal Tuhan dan penyembah
ilah-ilah, berhala-berhala. Bahkan dikatakan di dalam kajian bahwa mereka itu rela mengorbankan anak-anak mereka untuk dikorbankan bagi dewa yang mereka percayai. Nah, makanya Tuhan memberikan perintah, kamu jangan menikah dengan suku di luar Israel. Ini semua adalah perintah. Tetapi pada waktu itu, waktu ini, orang Israel sudah tidak mau mendengar atau mengikuti atau menaati ajaran Tuhan di dalam perjanjian lama. Mereka bergaul bebas, menikahkan dengan siapa saja. Yang penting cantik dan ganteng dan disukai. Pokoknya Tuhan bukan menjadi urusan. Begitu kan dalam hidup saudara. Yang penting itu ganteng, yang penting itu ada uangnya, yang penting itu ada janji-janji manisnya. Percaya Tuhan, tidak percaya Tuhan itu tidak terlalu penting. Yang penting itu uang. Yang penting itu uang. Begitu. Itu zaman kini. Tuhan sudah bukan menjadi sesuatu yang utama. Nah, itulah yang terjadi pada waktu. Dan mereka sudah tidak tertarik hal-hal yang rohani. Sebagai umat Tuhan, mereka sudah tidak tertarik. Makanya dalam keadaan orang Israel yang keras kepala, keras hati, yang sudah sesat adanya ini, Tuhan turun tangan. Dia memakai bangsa Babel. Bangsa Babel ini bukan percaya Tuhan. Orang luar, penyembah ilah-ilah lain. Tuhan pakai bangsa ini untuk menakluk orang Israel dan membawa mereka ke tanah pembuangan di negara Babel. Di sana hidup 70 tahun. Masuk akal enggak itu? Dari pandangan saudara itu masuk akal enggak? Orang umat Tuhan, ya, Tuhan pakai bangsa lain untuk menakluk mereka, menawan mereka, menjadikan mereka budak. Tapi dari sisi lain, mereka ini sudah tidak mau Tuhan, tidak mau ikut aturan Tuhan. Mereka mau ikut jalan sendiri, pikiran sendiri, kemauan sendiri, keenakan sendiri. Mereka sudah tinggalkan Tuhan. Lalu Tuhan pakai bangsa Babel menawan mereka, menakluk mereka, bawa mereka ke pembuangan. Jadi Tuhan bisa memakai orang yang tidak percaya Tuhan untuk menghajar umatnya habis-habisan. 70 tahun deh. Kalau saudara dan saya sudah pergi tuh. Itu berarti kalau orang yang sudah tua waktu itu ya mati di sana lah. Yang 50 tahun mati di sana. Yang lahir di sana mungkin baik-baik aja. Makanya dia bilang mereka harus diminta memelihara masyarakat mereka di pembuangan. Ingat, Tuhan itu berdaulat dan maha kuasa dan bisa mengizinkan bangsa lain yang tidak percaya Tuhan untuk menakluk orang Israel sebagai bentuk penghajaran. Supaya mereka dihajar habis-habis. Supaya mereka tahu bahwa tanpa Tuhan itu baru kamu tahu apa arti. Dan Tuhan bilang, setelah 70 tahun baru saya kasih bebas kamu. Janji Tuhan memang luar biasa. Ada hukuman, ada pembebasan. Ada penghajaran, ada berkat. Nah, ini yang kita harus belajar tentang kalau kita mau ikut Tuhan. Mungkin di dalam hidup kita ini ada hal-hal yang kok tidak beres yang Tuhan izinkan menurut saya. Tapi boleh nggak, bisa nggak kita hanya bilang bersyukur Tuhan, Engkau izinkan aku mengalami masalah yang besar ini. Karena aku tahu di dalam masalah ini pun Engkau besertaku dan Engkau memberikan pengajaran kepadaku. Dan Engkau menyediakan berkat khusus bagiku. Bisa nggak kita berdoa? Wah, itu doa orang yang beriman, saudara. Yang tidak beriman itu ngutuk Tuhan, marah sama Tuhan. Tapi yang bersyukur karena ada masalah, itu lain. Karena dia tahu, di balik semua itu, aku tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh pemazmur 23, bukan? Di lembah kekelaman pun, aku tidak takut bahaya karena dia besertaku. Pertanyaan orang kan logikanya begini, Tuhan besertaku, kok aku dibawa dalam
kekelaman, PG. Bagaimana ini? Bagaimana ini bisa Tuhan besertaku, tapi aku dibawa dalam lembah kekelaman, gak masuk akal. Tapi bagi pemazmur Daud, dia masuk akal sekali. Dia tahu, walaupun ada lembah kekelaman saat ini yang dia alami, ada Tuhan beserta dengan dia di situ. Entah itu memberikan pengajaran, pelajaran, teguran, atau pengalaman indah saat dia dilepaskan oleh Tuhan dan dia mengalami Tuhan lebih dalam lagi. Bukankah itu yang ada di dalam hidup saudara? Saudara tertawa saja sepanjang bulan kayak tidak mengalami Tuhan. Betul. Tapi begitu saudara mengalami satu masalah yang berat dan saudara berdoa, berpuasa, meminta pertolongan Tuhan, dan begitu sudah dilepaskan oleh Tuhan, saudara punya pengalaman pelongnya sampai merasa Tuhan itu betul-betul berserta. Iya kan? Berarti masalah itu ada maksud Tuhan supaya engkau saat dilepaskan dari masalah, engkau mengalami Tuhan lebih indah, lebih dalam lagi. Itu maksudnya. Karena selama ini Anda tidak pernah mengalami Tuhan, atau pernah mengalami Tuhan sudah lupa karena terlalu membandingkan diri dengan orang lain. Mereka tertawa, aku sedih. Mereka banyak uang, aku masih mencari-cari. Mereka makan enak, aku cukup makan tok. Jadi yang membuat saudara sedih adalah membandingkan, tapi tidak melihat masalah atau situasi pergumulan yang sedang dialami itu ada maksud, ada message, ada pemberian khusus dari Tuhan, dan nanti akan mengalami pertolongan Tuhan yang ada. Jadi orang Israel ini bukan satu orang, saudara. Seluruh orang dibawa menjadi hamba di Babel. Tidak ada yang terkecuali. Dan di sini Yeremia ini Tuhan pakai untuk memberitahu orang Israel. Di saat mengalami parahnya hukuman yang diizinkan oleh Tuhan untuk menghajar habisan orang Israel ini. Ingat ini, kasih Tuhan tidak pernah berhenti, kasih Tuhan tidak pernah berubah, kasih Tuhan tidak pernah disinilah kita bisa melihat maksud ayat 11 ini. Bersama-sama kalian membacanya. Sebab kami ingin tahu rencana-rencana apa yang ada pada kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rencana yang sejahtera dan rencana kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari-hari yang bersejahtera. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Di balik hajaran Tuhan habis-habisan kepada bangsa Israel, Tuhan mempunyai pengetahuan yang hebat yang tidak dimengerti oleh bangsa Israel, apa yang Tuhan sudah rencanakan. Itulah Tuhan kita. Dia ada rencana khusus di dalam diri orang Israel ini. Dan kita juga harus tahu dan harus yakin bahwa Tuhan tahu dan Tuhan punya rencana-rencana yang terindah di dalam kehidupan kita masing-masing pribadi. Mungkin saudara berkata, kok aku di sini? Bagaimana kalau kita mengatakan ini adalah bagian dari rencana Tuhan? Kalau aku tidak di sini, apa yang terjadi denganku? Kalau aku di sini, apa yang Tuhan mau karyakan di dalam dan melalui kehidupanku? Untuk keluargaku, anak-anakku, atau untuk masa depanku? Mungkin tidak terlihat jelas, tapi bisa enggak kita punya iman, percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi hidupku, dan Tuhan mau menolong aku, Tuhan akan memberkati aku sesuai dengan rencana yang sudah Dia berikan, tetapkan di dalam kehidupanku. Jadi jangan saudara menyalahkan diri saudara yang ada di sini saat ini. Karena ada rencana Tuhan yang Tuhan mau genapi, yang mungkin tidak terlintas di pikiranmu. Terbersit pun mungkin belum bisa. Tapi bagi Tuhan ada rencananya
yang dia sudah tahu, yang dia sudah tetapkan, yang dia sudah berikan kepada hidupmu. Itu kan yang difirmankan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Dan bagi kita saat ini kita juga harus percaya Tuhan Israel dan Tuhan kita itu sama. Kalau Tuhan punya rencana indah bagi bangsa Israel yang dibawa ke pembuangan 70 tahun itu, maka Tuhan pun bisa ada rencana indah bagiku di dalam kehidupanku saat ini. Mungkin aku ada masalah keluarga, masalah diri, masalah kesehatan, masalah itu dan ini. 100 lembar pun tidak cukup aku tuliskan, tapi ada rencana Tuhan bagi hidupku. Itu yang harus kita imani. Itu firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Artinya apa? Rencana Tuhan itu adalah yang terbaik bagi dirimu, yang mensejahterakan dirimu, mensejahterakan masa depanmu, mensejahterakan keluargamu, mensejahterakan segala jalan hidupmu di depan sampai engkau menutupkan matamu yang terakhir. Kalau selama ini kelilipan, pandang sini sana kelilip. Begitu sampai yang terakhir, tutup mata. Tuhan sepanjang hayat hidupmu ada damai sejahtera, bukan kecelakaan yang Tuhan mau karyakan dalam kehidupanmu. Jadi saudara yang sedang mengalami masalah saat ini, jangan bilang, oh kecelakaan ini. Enggak. Bukan. Orang Israel bisa saja mereka bilang ini kecelakaan habis, ini betul-betul 70 tahun nih diperhambakan oleh orang Babel yang tidak percaya Tuhan. Oh pasti ini kecelakaan. Oh Tuhan ada karya damai sejahtera di dalam umatnya. Itulah sebabnya kalau saudara baca ini, nanti mereka dari sana itu pada waktu Raja Quraisy kemudian diizinkan kembali ke Yerusalem, mereka kemudian kumpul dan kemudian membangun kembali Bait Allah dan sebagainya dan hidup aman damai. Ada berkat damai sejahtera yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel dan kepada kita. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, tenang, berharaplah bahwa ada berkat yang mensejahterakan hidupmu yang Tuhan sediakan. Imani itu, pegang itu, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Apa masa depan yang kamu harapkan? Apa? Tentu dalam diri saudara itu ada banyak harapan-harapan masa depan. Ya kan, selama di dunia ini kan, aku punya ini, punya ini, punya ini, punya ini. Yang ini bisa berhasil, yang ini bisa berhasil, yang ini bisa berhasil. Pokoknya aku tenang-tenang saja sampai aku menutupkan mata dan aku masuk surga, tinggal bersama Tuhan selama-lamanya. Jadi ini ada harapan. Dan ingat, kalau harapan-harapan itu kita miliki dan sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan, Tuhan akan penuhi itu bagi kemuliaannya. Jadi masing-masing kita ini diberikan kemampuan untuk mengalami pemenuhan rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita bagi kemuliaannya, bukan bagi kemuliaan mukamu. Makanya jangan sombong diri. Pulang-pulang ke rumah di Indonesia bangga macam-macam karena punya kekayaan, punya harta benda. Lihat orang injak-injak orang, bangga. Bukan untuk kemuliaanmu, keluargamu, kemuliaan Tuhan. Makanya semakin diberkati, semakin memuliakan Tuhan. Semakin diberkati, semakin mencari Tuhan. Semakin diberkati, semakin mengutamakan Tuhan. Semakin mencari, mendekatkan diri kepadanya. Online sama Tuhan lebih banyak, bukan dikit. Kalau saudara online media sosial berjam-jam sampai stres.
Tapi sama Tuhan, susah. Nabuktikanlah bahwa saudara itu sama Tuhan itu adalah yang terutama. Karena saudara sudah menghitung dan melihat begitu banyak berkat Tuhan yang Tuhan sudah curahkan kepadamu, berikan kepadamu, engkau seharusnya lebih dekat kepada Tuhan. Yang lain itu ada waktunya. Tapi Tuhan adalah nomor satu, terutama. Apapun situasi, Tuhanku adalah Tuhanku yang utama. Begitu. Jadi masa depan yang diberkati oleh Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan. Itu yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel kan. Sesudah 70 tahun langsung mereka dibawa pulang ke tempat mereka dan Tuhan berkati mereka berlipat ganda. Luar biasa. Janji Tuhan itu ya dan amin bagi bangsa Israel, dan janji Tuhan itu ya dan amin bagi kita. Ada orang yang bilang ayat ini sebenarnya untuk orang Israel, bukan untuk orang Kristen. Prinsipnya kan sama, teologinya kan sama, bahwa Tuhan itu Tuhan yang sama. Tuhan tahu dan punya rencana dalam kehidupan kita saat ini, dan Tuhan mau memberkati kita saat ini dan mensejahterakan hidup kita dan memenuhi segala harapan-harapan kita di depan bagi kemuliaan Tuhan. Imani itu. Makanya Alkitab itu perjanjian lama, perjanjian baru, dua bagian itu berbicara kepada kita dari hati ke hati kepada Tuhan kita. Bisa nggak saudara klaim ini bagi diri saudara? Bisa, dalam pengertian saudara betul-betul mau percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, menerima kedaulatannya bagi hidupmu, bahwa memang Tuhan punya rencana dalam kehidupanku. Begitu kan? Ya biarkanlah mereka ngomong begitu. Tapi saudara punya Tuhan perjanjian lama dan perjanjian baru, dan saat ini Tuhan yang sama. Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang menegur, Tuhan yang menghajar, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang mau menolong, Tuhan yang melakukan mukjizat, Tuhan yang melakukan pertolongan, dan penyediaannya nyata bagi hidupmu. Imani, ya Tuhan, aku pasti bisa. Maka dalam pengajaran ini, ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang dasar, yang maha kuasa dan maha berdaulat. Dia bisa melakukan tindakan apa saja kepada diri kita, apapun bentuknya, bagi kemuliaan. Tuhan bisa membawa kita dengan izinannya masuk ke dalam masalah, mengalami masalah. Berapa tahun terserah tuh, tapi ada maksud Tuhan kenapa itu bisa terjadi. Bisa karena seperti bangsa Israel yang keras hati, keras pikiran, jauh dari itu, bisa saja. Dan setelah itu Tuhan pulihkan mereka. Setelah Tuhan pulihkan, nyata janji Tuhan kita yang begitu berkuasa mengizinkan situasi sulit dan masalah terjadi dalam kehidupan kita, juga Tuhan yang mengasihi kita. Bahwa Dia katakan, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai dirimu, yaitu rancangan damai sejahtera untuk mensejahterakan hidupmu, dan bukan rencana kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kasih Tuhan itu begitu dasar bagi kita. Imani itu, peganglah itu. Bilang, saat aku berpegang kepada Tuhan, Tuhan akan memimpin hidupku kepada keberhasilannya yang berlipat ganda bagi kemuliaan Tuhan. Amin.